Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, perikop pembacaan kita terambil dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, maka ada satu hal yang menarik dalam perikop kita ini. Karena setelah pemberitahuan tentang nubuatan penghukuman terhadap bangsa Edom, bangsa yang merupakan keturunan dari Esau, dan ternyata selama bertahun-tahun mereka punya konflik bersama dengan orang-orang Yehuda dan Israel, dan juga ketika bangsa Yehuda dan Israel ditaklukkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar dengan tentara Babilonianya, mereka ternyata juga berperan di dalamnya. Itu bisa kita baca nanti Bapak Ibu dalam Yehezkiel 35 ayat 1 sampai 15. Tapi setelah itu Nabi Yehezkiel menyampaikan nubuatan seruan dari Allah terkait dengan tanah, terkait dengan wilayah kerajaan Yehuda dan Israel. Itu sangat menarik. Kalau kita lihat Ibu Bapak Saudara pada ayat perikop kita, dalam ayat yang ke-4 dikatakan, oleh karena itu hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Pertanyaannya adalah kenapa seruan itu ditujukan kepada gunung, kepada bukit, kepada alur, kepada lembah? Kenapa? Apa yang menjadi persoalan? Apa yang melatar belakangi pemikiran teologis? Apa yang melatar belakangi sehingga terjadi atau sehingga ada pemahaman seperti ini? Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bukunya Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama, Bapak Yongki Karman mencatat ada beberapa hal. Secara sederhana saja Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan beberapa catatan. Yang pertama, bahwa tanah dan Israel adalah dua hal yang penting dalam Perjanjian Lama. Tanah dan Israel itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya tanah menjadi bagian dari identitas bangsa Israel sebagai anak Allah, sebagai umat kepunyaan Allah. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika bangsa Israel dibawa oleh Allah keluar dari tanah Mesir, dikatakan bahwa Allah mengatakan, aku akan memberikan tanah kepada kamu. Jadi kalau kita lihat di sini, memang ada satu saat ketika Allah hendak memberikan kepada umatnya tanah yang menjadi hak waris bagi bangsa Israel, bangsa yang dikasihinya. Jadi kalau kita lihat, maka tanah untuk bangsa Israel adalah sebuah identitas sebagai umat kepunyaan Allah, di mana Allah menjadi bapa mereka dan Israel menjadi anak mereka. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan tanah, dalam konsep Perjanjian Lama, tanah adalah milik Allah. Tanah adalah milik Allah, dan hanya Tuhan Allah yang berhak untuk memberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara membaca catatan dalam kitab Yosua misalnya, maka Allah memakai para pemimpin umat untuk membuang undi, dan setiap keluarga Israel akan mendapatkan bagian tanah yang menjadi hak milik mereka, milik pusaka, warisan bagi mereka turun-temurun. Dan tanah-tanah keluarga itu tidak boleh dipindah tangankan. Dia menjadi milik sepenuhnya, seumur hidup, selama-lamanya bagi keluarga yang bersangkutan. Nah, mengapa demikian? Kenapa Allah memberikan tanah? Karena tanah itu dia bukan hanya bicara tentang kepemilikan,
tentang harta. Tapi tanah juga menjadi simbol dari jaminan keberlangsungan hidup umat yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Jadi tanah itu, di situ mereka bisa bercocok tanam, di situ mereka bisa mengupayakan kehidupan mereka, dan itu menjamin keberlangsungan hidup mereka. Dan ada satu catatan Bapak Ibu, bagi orang yang menggeser batas tanah orang lain, maka dia akan kena kutuk. Seorang pemimpin sekalipun yang mengambil tanah yang milik dari anggota masyarakatnya, dia juga akan kena hukum. Ya, ingat Raja Ahab ketika dia mau mengambil akan tanah dari Nabot, maka dia kena hukuman dari Tuhan Allah. Jadi artinya Bapak Ibu, jangankan bangsa lain, jangankan bangsa asing, ya, bangsa Israel sendiri ketika mereka mau merampas apa yang bukan menjadi milik mereka, maka Tuhan akan menindak tegas kejahatan mereka. Dan itu terlihat Bapak Ibu Saudara dalam perikop pembacaan kita. Mari kita lihat bersama perikop kita di ayat yang kelima. Dikatakan, oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata bangsa Edom, dia bukan hanya berperan pada saat ketika bangsa Babel merusak, menumpas, menaklukkan akan bangsa Yehuda maupun bangsa Israel, tapi ternyata mereka juga punya keinginan untuk mengambil tanah yang merupakan milik dari penduduk Yehuda dan Israel, dan itu merupakan sebuah kejahatan di mata Tuhan. Ingat yang tadi saya catatan awal, saya katakan tanah milik Tuhan, hanya Tuhan yang berhak untuk mengambil, untuk memberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Sehingga tindakan bangsa Edom ingin merampas wilayah tanah milik dari bangsa Yehuda dan Israel, milik keluarga-keluarga Yehuda dan Israel, adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Hal pertama kita belajar, Ibu Bapak Saudara, dari perikop pembacaan kita saat pagi hari ini, bahwa sesungguhnya Tuhan Allah kita adalah Allah yang menjamin keberlangsungan hidup anak-anaknya. Tanah yang merupakan simbol dari ketersediaan kebutuhan hidup bagi anak-anak Allah. Ya, ketika itu hendak dirampas oleh bangsa Edom dan bangsa asing lainnya, maka Tuhan murka. Artinya Tuhan Allah kita adalah Allah yang menjamin keberlangsungan hidup kita. Dia adalah Allah yang tahu persis bagaimana mencukupkan akan kebutuhan kehidupan kita. Dan itu berarti saudaraku bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan anak-anaknya. Itu catatan pertama bagi kita. Catatan kedua, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan, mari lihat pada ayatnya yang ke-6 dan 7. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Di sini Bapak Ibu Saudara ditegaskan bahwa kejahatan bangsa Edom dan bangsa-bangsa asing lainnya itu akan menimbulkan malapetaka bagi kehidupan mereka sendiri. Hukum tabur tuai berlaku di sini. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Dari sini kita belajar hal kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak menyukai kejahatan.
dia pasti akan membalas kejahatan itu setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang lain atau oleh seseorang yang berbuat jahat kepada sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ketiga dari perenungan ini sebuah refleksi yang bisa kita petik bahwa sesungguhnya ketika Allah begitu menghargai akan apa yang Dia berikan kepada anak-anaknya, ketika Dia ingin menjamin keberlangsungan hidup anak-anaknya dengan berbagai berkat yang Dia beri, maka melalui perenungan ini, refleksi yang bisa kita ambil Bapak Ibu Saudara, mari mensyukuri apapun yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, dalam bentuk apapun. Itu adalah berkat yang Tuhan beri untuk kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Jangan kita iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Apalagi punya keinginan untuk saya juga harus seperti itu. Atau saya juga ingin seperti dia, bahkan melampaui dia. Jangan. Syukuri apa yang sudah Tuhan beri bagi kita. Karena ketika kita bersyukur atau mensyukuri setiap berkat, nikmat, anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita, maka sesungguhnya kehidupan yang kita jalani akan dapat dipenuhi selalu dengan rasa syukur. Karena kita tahu mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri, nikmat yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. 1 minggu ke depan akan kita jalani. Tema perenungan minggu ini adalah terbebas dari rasa secara jasmani maupun secara psikologi, pembebasan jasmani dan jiwa. Perenungan kita memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang menjamin kehidupan kita. Dan oleh karena itu, biarlah dalam hidup seminggu ke depan ini kita boleh meletakkan pengharapan kita kepada Allah yang memelihara dan menjaga kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus beserta kita.